Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 774. Jangan khawatir, tunggu 2 orang. Lin Yu berkata dan melihat ke bawah pada saat itu. Saat ini, kendaraan off-road berwarna hitam berhenti di pinggir jalan dengan Bu Cheng dan Bai Rentu duduk di dalam kendaraan. Bapak. Setelah mereka keluar dari mobil, mereka menyapa Lin Yu, lalu melirik He Jinqi dan yang lainnya. Lin Yu dengan cepat memberi mereka perkenalan, lalu menyapa semua orang untuk masuk ke dalam mobil dan berangkat, dan meminta He Jinqi untuk mengikuti mobil. Meski penyelenggara exchange meeting ini adalah Departemen Intelijen Militer, namun tempatnya bukan di markas besar Departemen Intelijen Militer. Bagaimanapun juga, itu adalah pertemuan pertukaran militer internasional. Skala besar dan membutuhkan ruang yang luas dan terbuka, maka dipilihlah venue. Pangkalan pelatihan militer besar di pinggiran kota. Pak, kami membawa begitu banyak orang. Bisakah kami masuk ke sana? Bu Cheng bertanya dengan curiga saat mengemudi. Aku bertanya pada Han Bing. Dia memeriksa anak-anak muda ini. Latar belakang keluarga mereka sangat tidak biasa. Tidak apa-apa mengajak mereka melihat-lihat. Lin Yu mengangguk sebenarnya, dia sudah bertanya pada Han Bing sebelumnya. Saudara Bu, Anda memiliki banyak kontak dengan Xiang Lao. Anda harus tahu institusi paling kuat mana yang paling kuat. Lin Yu menoleh dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun ada tidak kurang dari 20 organisasi militer khusus yang berpartisipasi dalam acara ini, dia tahu bahwa banyak dari mereka hanya berlari bersama mereka. Meskipun banyak yang berteriak, 1 musuh 10, elit sulit untuk bisa. Tapi efektivitas tempur sebenarnya hanya sedikit lebih kuat dari pasukan khusus yang terlatih. Tetapi hanya ada sedikit yang benar-benar bagus. Bu Cheng mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini yang dikatakan tuanku bahwa organisasi paling kuat dalam pertemuan pertukaran ini adalah Departemen Intelijen Militer, Liga Master Pedang, dan Li Chongsuo yang kau temui hari itu. Batalion Liger yang dipimpin oleh Israel, Liga Pedang Suci Eropa Barat, Kleber dari Rusia Utara, dan situasi khusus Amerika Serikat. Lin Yu menyipitkan matanya dan mengangguk, pada dasarnya dia telah mendengar tentang organisasi-organisasi ini yang disebutkan oleh Bu Cheng, dan mereka memang organisasi yang paling mampu mengancam status Departemen Intelijen Militer, karena peserta pertemuan pertukaran ini semuanya adalah organisasi resmi. Oleh karena itu, organisasi non-pemerintah seperti biarawan tentu saja tidak termasuk. Sejauh yang saya tahu, meskipun Amerika Serikat memiliki kekuatan nasional terkuat, itu ada di lembaga khusus ini dan mereka memiliki kekuatan terburuk. Bai Rentu juga mengerutkan kening saat ini dan menambahkan dengan suara rendah. Ya, Departemen Keadaan AS adalah yang terburuk dari lembaga-lembaga ini dalam hal kekuatan dan reputasi, tetapi tidak boleh diremehkan, karena baru beberapa tahun sejak didirikan hingga hari ini. Bu Cheng berkata dengan muram. Lin Yu segera mengangguk ketika dia mendengar ini, dan berkata, saya juga telah mendengar tentang ini. Di masa lalu, Amerika Serikat berfokus pada peningkatan kekuatan militernya secara keseluruhan, dan tidak mempertimbangkan untuk mendirikan organisasi elit seperti itu. Setelah menyadari bahwa banyak negara telah didirikan setelah organisasi elit khusus ini, mereka langsung membentuk satu. Namun, konon sebagian besar anggota Badan Intelijen Khusus telah disuntik dengan reagen genetik untuk meningkatkan kebugaran fisik dan merangsang potensi tubuh manusia, bukan? Petik 2. Meskipun metode ini dapat meningkatkan efektivitas pertempuran pribadi dalam waktu singkat, metode ini juga memiliki risiko dan efek samping yang besar. Tapi untuk institusi seperti ini, mana yang tidak beresiko besar? Tidak buruk. Bu Cheng mengangguk, wajahnya dengan serius berkata, semuanya menyebar seperti ini dari luar, tapi mungkin hanya tebakan.
Tidak ada yang tahu situasi spesifiknya. Karena kerahasiaan Departemen Situasi Khusus sangat baik, dan waktu pembentukannya terlambat, jadi tuanku benar. Itu tidak tahu banyak. Lin Yu mengerutkan kening dan mengangguk, dan kemudian dengan rasa ingin tahu berkata, lalu pada pertemuan pertukaran ini, apakah Xiang Lao mengatakan siapa yang paling kuat untuk bersaing lebih dulu? Ya, tentu saja, yang paling diharapkan tuanku adalah Departemen Intelijen Militer. Bu Cheng tidak bisa menahan nafas dan melanjutkan, tapi sekarang tampaknya itu agak mustahil. Dengan personel saat ini dan kemampuan tempur pribadi, mungkin sulit untuk masuk 3 besar. Jadi tuanku berkata, kali ini adalah mungkin untuk memperebutkan tempat pertama. Kebanyakan dari mereka adalah Brigade Liger Li Chong, Liga Pedang Suci Eropa Barat, dan Liga Master Pedang. Oh, ya, ada juga Nona. Bu Cheng berkata bahwa dia sepertinya teringat sesuatu tiba-tiba, dan buru-buru menambahkan, tuanku berkata bahwa Mesade telah menghasilkan seorang jenius yang langka dalam 1 abad. Dia hampir mempraktikkan teknik maga kuno yang asli secara ekstrim, dan kemampuan pribadinya sangat luar biasa. Sangat mungkin menjadi kuda hitam dari pertemuan pertukaran ini. Seorang jenius sekali dalam 100 tahun. Lin Yu menyentuh dagunya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tidak bisa tidak memikirkan 2 anggota Mesade yang dia temui di restoran barat kemarin. Tentu saja, dia tahu bahwa jenius yang dikatakan Bu Cheng jelas bukan mereka. Namun, efektivitas pertempuran kedua orang ini benar-benar bagus, jadi itu berarti jenius sekali dalam 1 abad di mulut Bu Cheng mungkin jauh lebih kuat dari mereka. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih penasaran, dan beberapa tidak sabar untuk melihat keterampilan jenius ini. Semua orang di ruang obrolan tanpa sadar bergegas ke tempat upacara pembukaan pertemuan pertukaran. Pangkalan pelatihan militer ini adalah pangkalan pelatihan terbesar di Beijing. Terletak di lereng gunung sebuah gunung rendah di pinggiran ibu kota. Mencakup wilayah yang sangat luas. Panjang lapangan pelatihan saja lebih dari 10 km. Karena diadakannya tukar-menukar ini, sejumlah besar pasukan di pangkalan militer telah dievakuasi sehingga hanya menyisakan sebagian dari prajurit yang berjaga dan berjaga. Seluruh markas latihan militer dijaga ketat. Ketika berada beberapa kilometer dari gerbang markas, terdapat sebuah pos pemeriksaan. Sekelompok tentara dengan peluru tajam berdiri di kedua sisi jalan. Beberapa tentara memberi hormat pada kendaraan sambil memeriksa apakah mereka telah lewat. Meskipun Lin Yu dan yang lainnya datang sangat awal, ketika mereka tiba di pos pemeriksaan, sudah ada antrian panjang di jalan. Tidak kurang dari 20 atau 30 mobil di depan mereka. Mereka pada dasarnya semua adalah jeep hijau tentara. Lin Yu dan yang lainnya berwarna. Kendaraan yang berbeda sangat menarik di armada. Sedemikian rupa sehingga penjaga di pos pemeriksaan memperhatikan Lin Yu dan yang lainnya, dan mereka berjalan. Ketika mereka tiba, mereka memberi hormat kepada Lin Yu bolak-balik, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Halo, kawan, bolehkah saya meminta Anda ini menjadi cara yang salah?" Lin Yu tidak menunggunya selesai, tetapi lencana yang diberikan Sui Dongwei padanya bergoyang. Penjaga itu melihat lencana di tangan Lin Yu dan raut wajahnya langsung berubah, dan berkata dengan cemas, kamu Tuan He Jiarong He." Lin Yu tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa langsung memanggil namanya. Dia mengangguk dalam kebingungan dan berkata, "Baiklah, saya." Penjaga itu memberi hormat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian memberi isyarat tolong kepada Lin Yu dan berkata, "Tolong ikuti saya." Berbicara tentang pengawalnya yang memerintahkan kendaraan di depan, dia memegang tempat itu, menunjukkan bahwa Lin Yu dapat memimpin dengan melewati pos pemeriksaan dari jalur kiri. Lin Yu sedikit terkejut ketika melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menerima perlakuan khusus seperti itu, tetapi kemudian dia mengetahuinya. Itu ditunjuk sebagai Han Bing, Sui Dongwei, Yuan He dan mereka telah menyapa,
sehingga penjaga ini dapat melewati lencana. Kenali dia. Mobil di belakang adalah temanku. Lin Yu menunjuk ke arah He Jinqi di belakang mereka. Aku tahu, kamu bisa lulus bersama. Penjaga itu mengangguk dengan tergesa-gesa, dan pada saat yang sama dia melambai kepada He Jinqi dan yang lainnya di belakang Lin Yu untuk memberi isyarat agar mereka mengikuti. Sialan, Jinqi, kakak keduamu terlalu hebat. Laki-laki Guci terkejut dan bersemangat ketika melihat adegan ini. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Yu memiliki energi yang begitu besar, dan dia benar-benar dapat memasukkan tim kendaraan militer di tempat seperti itu, dan dia masih mundur. Artinya, apa ini? Operasi normal. He Jinqi berpura-pura cuek, tapi dia benar-benar kaget. Bukankah saudara kedua diusir oleh Departemen Intelijen Militer, dan masalah dengan Yuan tua masih sangat buruk, bagaimana dia bisa begitu sopan? Lin Yu dan yang lainnya melintasi pos pemeriksaan di jalur kiri dan langsung masuk ke dalam. Setelah mengemudi sejauh 1 kilometer, mereka berlari ke pos pemeriksaan keamanan. Kali ini, para penjaga di pos pemeriksaan tidak memberi lampu hijau kepada Lin Yu dan mereka mengemudi satu persatu di tubuh dan mobil mereka. Periksa dengan cermat. Karena hal di atas telah menginstruksikan bahwa acara ini sangat penting, siapapun yang datang, harus dilakukan pemeriksaan terperinci. Setelah pemeriksaan, para penjaga di pos pemeriksaan meminta Lin Yu dan yang lainnya untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan, yang secara kasar berarti bahwa semua yang mereka lihat pada upacara pembukaan hari ini tidak dapat dikatakan. Jika tidak, mereka akan dikirim ke pengadilan militer. Setelah penandatanganan perjanjian kerahasiaan, Lin Yu dan yang lainnya langsung menuju ke gerbang pangkalan militer. Gerbang seluruh pangkalan militer dijaga ketat. Ada beberapa segitiga dengan kawat berduri di tengah jalan. Sederet pos pemeriksaan, masing-masing pos pemeriksaan dilengkapi dengan 2 tentara dengan peluru tajam, dan salah satu tentara juga memegang anjing tentara yang kuat di tangannya, berjongkok di tanah dengan lidah merah tua, menunjukkan sensasi putih. Gigi tajam, akan berbisik beberapa kali setelah melihat kendaraan. Sial, ini terlalu luar biasa. He Jinqi dan yang lainnya semua bersemangat setelah melihat adegan ini. Mungkin lebih baik di dalam. Guci Nan juga berkata dengan semangat, matanya tidak bisa menahan air mata.